Selamat pagi untuk dosen, pengampu, matkul, Sistem Administrasi Indonesia Negara Indonesia. Saya David Matius Hangoluan dengan NIM 1910 10290 ingin memaparkan PowerPoint sebagai tugas matkul sani saya dengan judul pengantar ilmu administrasi publik. Perkembangan ilmu administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu, dalam kurung administrasi publik sebelum Wilson. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Administrasi publik sebelum Wilson, pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Bonnie, Hegel, Vivian, Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Administrasi publik sebelum Wilson, Plato, Delaus, masa Yunani kuno, membagi administrasi ke dalam 3 cabang: pengawasan kota, pengawasan anggota, pengawas tempat ibadah, serta menggambarkan tugas dan kewajiban bagaimana menentukan jumlah dan proses seleksinya. Aristoteles, Politics. On Athenian Constitution, menambahkan satu jenis pengawasan lagi, pengawas dari daerah pedalaman. Administrasi publik sebelum Wilson, Machiavelli, The Prince. Administrasi sebagai pelayan publik yang membantu negara. Montesquieu, The Spirit of Law. Administrasi sistem regulasi dalam penerapan hukum melalui pedoman-pedoman operasional. Yang terakhir, Rousseau, The Social Contract, bahwa ketika negara semakin besar, beban administrasi akan menjadi besar dan mendukung berlangsungnya negara. Vivian, Etudes Administratives. Ada dikotomi antara administrasi dan politik. Fungsi eksekutif dibagi 2, yaitu fungsi politik, membuat kebijakan atau aturan, dan administrasi yang menjalankan aturan dan kebijakan. Dan Hegel, The Philosophy of Right. Administrasi sebagai pelayan publik, fungsi sebagai buffer dalam melawan tirani. Kesimpulan, bahwa berdasarkan tulisan kuno, jauh sebelum Wilson, administrasi publik sudah gencar dipersoalkan. Administrasi publik menjadi disiplin ilmu. Pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu, mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara, dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert T. Golembieski bahwa standar disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Administrasi publik menjadi disiplin ilmu. Lokus adalah letak kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialis dari bidang studi. Robert T. Golembieski menyatakan paradigma akan dapat dimengerti dan hubungannya dengan istilah fokus dan lokus tersebut. Paradigma 1, dikotomi politik administrasi 1900 sampai 1926. Frank J. Goodman and Leonard D. White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan 2 fungsi pokok dari pemerintahan yang berbeda. 1. Fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan keinginan negara. Kedua, fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada paradigma ini terletak dalam lokusnya. Menurut Goodnow, lokusnya berpusat pada government bureaucracy, birokrasi pemerintah, sedangkan fokusnya yaitu metode dan kakian apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas. Administrasi publik negara memperoleh legitimasi akademinya lewat lahirnya Introduction to Study of Public Administration oleh Leonard D. White, yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai. Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi negara 1927 sampai 1937. Diawali dengan terbitnya Principles of Public Administration karya W.F. Willoughby. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain, seperti industri, manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi
fokus kajian administrasi publik. Sedangkan lokus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataan bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi, atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan. Dengan demikian, administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut dipatuhi. Pada paradigma kedua ini, berpengaruh manajemen klasik yang besar tokoh-tokohnya adalah F.W. Taylor yang menemukan 4 prinsip dasar, yaitu perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik, perlu diperlakukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawab dalam kerjaannya, perlu adanya pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah, perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan, prinsip manajemen ilmiah Taylor, kemudian dipersempurnakan oleh Peilo dan Gulick, Urwix, dan Postcorp. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik di tahun 1950 sampai 1970. Menurut Herber, the Prince Institution Prinsip Manajemen Ilmu Postdoc tidak menjelaskan makna publik dan public administration. Menurut Simon, melakukan postdoc tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi publik, terutama dengan discussion making. Kritik ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi dan publik. Kemudian muncullah pendapat Meestermark, Element of Public Administration, yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin. Kesimpulannya secara singkat, dapat dipahami bahwa fase paradigma ini menerapkan suatu usaha yang menempatkan kembali hubungannya konseptual antara administrasi saat itu. Karena hal itu, administrasi pulang kembali menemui induknya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan yang pembaruan lokus, yakni birokrasi pemerintahan. Akan tetapi konsekuensi dan usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungan dengan lokus kalian yang esensial. Terdapat perkembangan baru yang dicatat dalam fase yang timbul, studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai bagian dari administrasi negara. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai administrasi 1956 sampai 1970. Istilah administrasi sains digunakan dalam paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekan pada fokus, tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian spesialis. Pengembangan paradigma keempat ini bukannya untuk tanpa hambatan, bahwa persoalan yang hanya dijawab seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara, yaitu ilmu administrasi, apakah ia berhak berbicara tentang publik dalam administrasi tersebut. Banyak persoalan lainnya. Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin AN. 1. Ahli AN meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. 2. Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Lebih baik dari administrasi negara, lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan, policy science, dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijakan yang dibuat. Aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan lokusnya. Fokus adalah teori-teori organisasi, public policy, dan teknik administrasi ataupun manajemen yang maju, sedangkan lokusnya ialah birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat, public affairs. Selain pendapat Henry di atas, banyak tokoh-tokoh punya sudut pandang berbeda dengan menjelaskan perkembangan ilmu administrasi. Gerard A. Kayden membagi administrasi publik dalam beberapa aliran. Aliran proses, Postcorp, sebagai administrasi publik. Aliran empiris, kasus-kasus dan studi praktek. Aliran perilaku, komunikasi, motivasi, kepemimpinan, interaksi, konflik. Aliran administrasi birokrasi, peraturan atau aturan yang rasional, Weber. Aliran sistem yang sosial, sistem organisasi. Aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, aliran pendekatan holistik. Barzilai and Armajani mengungkapkan bahwa administrasi publik mengalami penggeseran dari paradigma birokratik ke paradigma post-birokratik. Paradigma birokratik menekan kepentingan publik, efisiensi, administrasi, dan kontrol, mengutamakan fungsi otoritas dan struktur, ketaatan aturan dan prosedur, beroperasinya sistem-sistem. Paradigma post-birokratik 1. Menekan hasil bergunanya bagi masyarakat, kualitas dan nilai produksi, keikatan dan pada norma.
mengutamakan pemberian penilaian masyarakat, akuntabilitas, dan hubungan kerja, penerapan pemahaman identifikasi masalah. 4. Pengukuran hasil, memperluas pilihan pelanggan. 5. Model administrasi publik. Bisa kita lihat dalam kolom-kolom ini, teori dan teoritis, unit analis, ciri-cirinya, dan nilai dimaksimalkan. Berikut juga dengan ini, hubungan kemanusiaan McGregor agrarik dan model pilihan publik Ostrom dengan unit analis, ciri-ciri, dan nilai yang dimaksimalkan. D. Osborne dan T. Gabler dioperasionalkan Osborne dan Plastik. Pemerintahan yang realistik memperdayakan semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil bukan cara, mengutamakan pelanggan, berusaha antisipatif dan desentralistik, dan berorientasi pasar. Era New Public Administrasi dan The New Public Service, melayani warga masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik, lebih baik menghargai warga negara bukan perusahaan, berpikir strategis dan bertindak demokratis, menyadari akuntabilitas bukan suatu hanya yang mudah, melayani dalam mengendalikan, menghargai orang bukan produktivitas semata. Ciri-ciri administrasi negara. Titik tekannya mendasarkan adalah dalam hubungan antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain hanya dengan hubungan masyarakat dengan institusi privat. 2. Administrasi negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum. Kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami oleh sebagai conservative power. Administrasi negara merupakan penjelmaan dari hak tersebut dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, kehakiman, dan lain-lain. 3. Administrasi negara mempunyai prioritas. Administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanan. 4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas, di mana terdapat lingkupan masyarakat dengan negara yang meliputi batasan teritorial suatu negara. Di situ akan terdapat administrasi negara. 5. Top manajemen dari administrasi negara bersifat politis. Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang mau dipimpin oleh penjabat pilihan publik dan bersifat non-karir. Mereka dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan perbedaan yang sangat mendasar dari organisasi publik dan privat. 6. Pelaksanaan administrasi negara relatif sulit diukur. Administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat, maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami yaitu untuk mencapai perdamaian, pada peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara. Karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan multitafsir, maka AN menjadi relatif sulit untuk diukur. Sekian PowerPoint yang sudah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada suara yang kurang terdengar ataupun miskomunikasi yang sudah saya bicarakan. Sekian, terima kasih.